para pemirsa Gema Supporter, ketemu lagi nih sama kita. Sebelum kita mulai ngobrolin topik panas hari ini, jangan lupa ya klik dulu tombol subscribe channel Gema Supporter, biar nggak ketinggalan pembahasan seru lainnya. Betul, subscribe dulu ya. Oke, hari ini kita mau bedah tuntas nih hasil yang benar-benar di luar dugaan ya dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa. Buat kamu yang ngikutin grup I, siap-siap kaget. Norwegia, bisa dibilang bantai Italia 3-0 di Oslo. Kebayang nggak hasil kayak gini? Nah, kita udah rangkum nih laporan pertandingannya dari Bolanet sama Detik.com buat bedah bareng-bareng laga matchday ketiga di Ullevål Stadion ini. Jadi misi kita hari ini coba ngertiin gimana ceritanya Norwegia bisa sedominan itu dan apa sertinya sih kekalahan telak ini buat Italia di awal-awal kualifikasi gini. Oke, mari kita bongkar ini. Skor 3-0 ini, jujur aja di luar dugaan banget ya. Mengingat Italia kan, gitu deh, tim besar. Yang bikin penasaran katanya Italia itu justru dominan loh penguasaan bolanya, apalagi pas babak kedua. Tapi kok kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya buat nembus pertahanan Norwegia. Gimana tuh? Nah, ini yang menarik. Jadi bukan cuma soal pegang bola lama atau enggak, tapi kontras banget soal efektivitasnya. Sumber Detik.com itu menyoroti gimana Norwegia kayaknya sih pakai blok pertahanan 4-4-2 gitu ya, disiplin banget. Mereka efektif banget nutup ruang gerak Italia, terutama di babak pertama. Jadi mereka nggak perlu lama-lama pegang bola. Begitu dapat kesempatan, langsung bahaya banget. Tekanan di awal sama transisi cepatnya itu benar-benar bikin Italia kelabakan. Iya. Efektivitasnya kelihatan banget emang di papan skor babak pertama ya. Langsung 3 gol gitu aja. Dibuka sama Alexander Sorloth, menit 14, dapat umpan terobosan dari Antonio Nusa. Mantap. Terus Nusa sendiri nggak mau kalah, menit 34 dia bikin gol kedua. Aksi individu gitu. Motong dari kiri, terus nembak keras dari luar kotak penalti. Keren sih. Puncaknya, siapa lagi kalau bukan Erling Haaland. Menit 42, dia nambah jadi 3-0. Dapat umpan terobosan jenius dari Martin Odegaard, terus dia lewatin Donnarumma dengan santai banget. 3-0 pas turun minum. Gila. Sementara Norwegia lagi asik cetak gol, Italia ini kelihatan banget frustrasinya. Peluang paling bagus mereka di babak pertama mungkin cuma tendangannya Giacomo Raspadori ya, yang melambung itu menit 26 kalau nggak salah. Terus laporan dari Bola.net juga nyebutin, meskipun si Spalletti udah coba ganti taktik ya di babak kedua, Italia emang sedikit lebih nekan tapi tetap aja tumpul, susah banget mereka bikin peluang bersih. Bahkan ada yang bilang Italia tuh nyaris nggak ada tembakan on target yang benar-benar bahaya ke gawang Norwegia sepanjang 90 menit. Kecuali mungkin ya sundulan Lorenzo Luca pas udah injury time itu menit 90+2. Ini jadi pertanyaan gede sih soal ketajaman lini serang Italia sekarang. Sama gimana pertahanan mereka kok bisa gampang banget ditembus di babak pertama itu? Apa sistemnya atau mungkin mental pemainnya ya? Bener banget, dan jangan lupa juga Norwegia itu malah hampir nambah gol lagi loh. Di babak kedua, sekitar menit 66 itu, tendangan kerasnya Sander Berge cuma kena tiang gawang. Jadi skor 3-0 itu rasanya udah lumayan lah buat Italia, bisa jadi lebih parah lagi kan? Tentu saja. Kalau kita lihat gambaran besarnya di grup I, hasil ini signifikan banget. Norwegia sekarang nyaman banget di puncak klasemen, 9 poin. Sempurna dari 3 laga. Sementara Italia, ini kan baru pertandingan pertama mereka di kualifikasi, langsung kalah telak begini. Mereka jadi ada di posisi ketiga, belum punya poin. Ini jelas start yang, buruk banget lah buat tim sekelas Azzurri. Sulit sih bayangin awal yang lebih jelek dari ini. Oke. Jadi kesimpulannya gimana nih? Kemenangan telak Norwegia ini kayak ngasih pesan ya. Mereka tuh bukan cuma Haaland sama Odegaard doang, tapi tim yang rapi, terorganisir, dan bahaya banget kalau udah dapat momentum. Efektivitasnya Sorloth sama Nusa juga jadi kunci banget tadi. Nah, di sisi lain, Italia nih PR-nya banyak banget kayaknya. Dominan, tapi nggak ada hasil, tumpul di depan, terus rapuh juga di belakang pas momen-momen penting. Iya, dan ini lebih dari sekedar 3 poin yang hilang loh. Kekalahan ini pasti punya beban psikologis yang berat buat Italia. Kan kita tahu ya, kayak yang disinggung juga di berita-berita, mereka itu udah gagal lolos ke 2 Piala Dunia terakhir. Nah, kalah telak di laga pembuka kayak gini, pasti langsung bikin ingat memori buruk itu lagi. Tekanannya jadi makin besar.
Jadi mungkin pertanyaan buat kamu renungkan nih. Dengan trauma gagal beruntun dan start separah ini, kira-kira mungkin nggak sih kita lihat Italia kesandung lagi dan terancam gagal lolos ke Piala Dunia buat ketiga kalinya berturut-turut? Perubahan mendasar apa ya yang harus cepat-cepat dilakuin sama Spalletti biar Azzurri bisa bangkit lagi? Menarik buat ditunggu. Oke deh, kayaknya udah cukup ya pembahasan mendalam kita kali ini. Terima kasih banyak loh udah nyimak sampai akhir. Terima kasih semuanya. Sekali lagi nih, jangan sampai lupa subscribe channel Gema Supporter ya, biar nggak ketinggalan analisis sepak bola seru lainnya dari kita. Subscribe, like, komen juga boleh. Nah, betul. Kalau Anda suka pembahasan ini, klik tombol like ya dong. Terus jangan ragu buat share ke teman-teman Anda yang juga suka bola. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya ya. Dadah! Sampai jumpa!